Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Kisah, ruang berbagi kisah. Di sini, setiap cerita kehidupan diangkat untuk menginspirasi dan menyentuh hati kita semua. Kita akan menjelajahi kisah-kisah penuh makna, dari perjalanan cinta hingga perjuangan hidup, yang pasti akan membuat kita merenung dan mengingat arti kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita bersama-sama menyelami setiap emosi, belajar dari pengalaman, dan merayakan keindahan setiap kisah yang ada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda, agar kita bisa bersama-sama menyebarkan pesan positif dan saling mendukung dalam perjalanan kehidupan. Cari posisi yang terbaik, dan selamat mendengarkan. Irfan adalah seorang pria ambisius berusia 32 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan besar di kota. Dilahirkan dari keluarga yang sederhana, ia menyimpan dendam yang mendalam terhadap kemiskinan. Ayahnya, yang berprofesi sebagai seorang kuli bangunan, selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran, tetapi bagi Irfan, kejujuran hanyalah sebuah tembok penghalang untuk meraih sebuah kesuksesan. Irfan dikenal sebagai pribadi yang licik. Ia sering menjatuhkan rekan-rekannya, mencuri ide, dan bahkan berani memalsukan laporan demi mendapatkan pujian dari atasannya. Salah satu korbannya adalah Randy, seorang rekan kerjanya yang jujur dan tulus. Randy pernah hampir kehilangan pekerjaannya karena tuduhan korupsi yang direkayasa oleh Irfan terhadap dirinya. Hidup ini tentang siapa yang menang. Jika kamu terlalu lemah, maka kamu hanya akan diinjak-injak tanpa harga diri, ujar Irfan kepada Randy di suatu hari, dengan senyum sinis di wajahnya. Irfan percaya bahwa segala sesuatu dapat dibeli, termasuk penghormatan. Ia sering menggunakan kekayaannya untuk pamer, memperlihatkan citra sukses yang sebenarnya hanyalah sebuah kepalsuan. Pada suatu hari, perusahaan mengumumkan sebuah penghargaan besar untuk karyawan terbaik, yaitu sebuah perjalanan haji gratis. Tak disangka, Irfan adalah pemenangnya. Keputusan ini rupanya cukup mengejutkan banyak orang, termasuk Randy. Bagi Irfan, hadiah ini adalah sebuah peluang emas untuk memperbaiki citra dirinya di lingkungan tempat kerjanya. Ia mulai menghadiri pengajian kantor, berpura-pura menjadi lebih religius, dan rajin mengunggah video dakwah ke media sosialnya. Nanti pulang dari haji, orang-orang pasti akan semakin menghormatiku, ucapnya dalam hati dengan perasaan bangga. Sesampainya di tanah suci, Irfan merasa puas. Ia sibuk mengambil foto dan memperlihatkan betapa soleh dirinya. Namun, sejak hari pertama, keanehan mulai terjadi. Saat ia melaksanakan tawaf, seorang jamaah tiba-tiba memandangnya dengan wajah ketakutan dan berbisik, "Astagfirullah, kenapa ada anjing di sini?" Irfan merasa bingung. Apa maksudnya? Mana mungkin ada anjing di Masjidil Haram, pikirnya. Ia mencoba mengabaikan, tetapi perasaan tidak nyaman mulai menghantuinya. Keanehan terus berlanjut. Saat berdoa di Raudhoh, seorang anak kecil lewat, dan ia menangis histeris sambil menunjuk ke arahnya. Ibunya mencoba menenangkan si anak, tetapi bocah itu terus saja berteriak, "Bu, ada anjing besar di sana. Aku takut." Irfan mulai merasa paranoid. Ia mencoba bercermin di hotel, akan tetapi, yang ia lihat hanyalah bayangan dirinya yang biasa. Namun, ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Malam itu, saat tidur di Mina, Irfan bermimpi berada di sebuah padang pasir yang sangat luas. Di tengah padang pasir itu, Irfan melihat bayangannya sendiri. Tetapi, yang muncul bukanlah manusia, melainkan seekor anjing hitam besar dengan kedua matanya yang merah menyala. Dari kejauhan, terdengar suara lantang, "Lihatlah dirimu yang sebenarnya, Irfan. Kau hidup seperti binatang,
menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Irfan terbangun dengan keringat dingin. Suara itu terasa begitu nyata. Ia mencoba melupakan mimpi itu, tetapi bayangan anjing hitam terus saja menghantuinya. Saat wukuf di Arafah, Irfan merasa tubuhnya semakin berat. Banyak jamaah yang menatapnya dengan tatapan jijik dan ketakutan. Ketika ia mencoba berdoa, seorang pria tua mendekatinya dan berkata, "Nak, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Engkau telah membawa kegelapan ke tanah suci ini." Irfan semakin terguncang. Ia merasa seolah semua dosa-dosanya mulai terkuak. Dalam keadaan panik, ia mendekati Randy, yang juga berada di rombongan yang sama, dan memohon bantuan. "Randy, tolong aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua orang menatapku seperti aku ini orang yang sangat aneh bagi mereka." Randy yang selama ini diam, akhirnya mulai membuka sebuah rahasia besar. "Mas Irfan, apa kau ingat semua perbuatanmu? Kau pernah memalsukan tanda tanganku, dan menjebakku dalam kasus korupsi. Tapi tahukah kau, aku tidak pernah melaporkanmu, karena aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan keadilannya." Mendengar hal itu, Irfan tersentak. Semua keburukan yang ia lakukan seolah-olah kembali menghantamnya dengan keras. Malam itu, di tengah doanya, Irfan kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat dirinya di padang mahsyar, dan diadili oleh malaikat. Tubuhnya bukan lagi seorang manusia, melainkan seekor anjing hitam besar yang terikat rantai. Terdengar suara lantang, "Inilah wujud aslimu, Irfan. Kau telah mengkhianati manusia, menipu Allah, dan hidup tanpa rasa takut akan dosa." Ketika ia bangun, tubuhnya menggigil. Dan saat bercermin, ia melihat bayangannya di kaca perlahan berubah menjadi seekor anjing hitam besar. Kejadian itu membuatnya sadar bahwa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kembali dari tanah suci, Irfan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia mendatangi setiap orang yang pernah ia sakiti untuk meminta maaf, termasuk Randy. Ia juga mengembalikan uang yang pernah ia curi dari perusahaan. Irfan mulai menjalani hidup sederhana, mengabdikan dirinya untuk membantu orang-orang miskin di kampung halamannya. Ia sering bercerita tentang pengalaman mengerikan yang ia alami di tanah suci, sebagai peringatan bagi orang lain, agar mereka tidak hidup dalam lingkaran dosa. "Ketika aku melihat bayangan diriku sebagai seekor anjing, aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan wujud asli dari hatiku yang kotor. Jangan sampai kita menipu diri sendiri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat," ujarnya pada suatu hari. Cerita ini mengajarkan bahwa kejujuran dan kebaikan adalah hal yang harus kita pegang erat, apapun keadaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tertipu oleh penampilan luar. Setiap perbuatan akan mendapat balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Teruslah berbuat baik sampai ujung usia. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.